pilih door, lalu masukkan ya. Setelah itu ya kita edit atau ubah di sini, bisa 45 apply. Nah, otomatis berubah ya, dengan sistem tinggi 200 cm kemudian lebar 400. Oke, ini bisa jadi 4 apply. 4 berarti 1 2 3 4, berarti ada jumlahnya 8 ini ya. Ya, kali ini kita masuk kepada sesi belajar untuk latihan gedung villa, dimana untuk kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat pintu lipat atau folding door dengan sistem parametrik yang nantinya jumlah daunnya akan kita sesuaikan secara otomatis terkait juga dengan lebar dan tinggi dari pintu itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita masuk ke program Revit, kita masuk ke new family. Seperti biasa kita pilih metric door ya, hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan, kemudian masuk ke family types, ini dihapus karena tidak diperlukan. Yes, apply dan oke. Setelah itu tambahkan reference plane, beri dimensi, ubah skala, beri nama frame, oke. Ganti ini menjadi 50 mili. Copy, beri dimensi, parameter juga, nama spawning, ya, ubah menjadi 10, kemudian beri nama panel thick atau tebal pintu. Oke, ganti tebal 3 cm atau 30 mili. Setelah itu ini bisa di mirror ya. Oke, masuk ke 3D, kita mulai proses web. Pilih pipet, pilih jalurnya, setelah itu centang, edit profile, kembali ke reference level, lakukan sketsa, trim ya, terbentuk sudah. Lock semua garis sketsanya, geser, kemudian kembalikan.
Oke, setelah itu centang. Nah, untuk kusen sudah oke ya, bisa dicek. Misalnya kita ubah dengan jarak bentang 3 meter, maka apa yang terjadi? Ya, semua saling terikat, berarti berhasil. Setelah itu kita masuk ke tahapan pembuatan panel pintu dengan unsur gelas atau kaca di dalamnya. Nah, ini mungkin kita simpan ya nama filenya, save, simpan pada folder yang Anda inginkan. Lalu Revit, katakan ini folding door. Save. Lalu masuk kita ke new family. Kita pilih metric general model ya. Lalu tambahkan reference plane juga di sini. Beri dimensi. Kemudian tambahkan panel tick, instance, oke. Ini juga beri nama panel width, instance, oke. Ubah menjadi 30 mili, ubah menjadi 1000 mili. Kemudian masuk kita ke front elevation, beri dimensi dan ganti namanya menjadi panel height. Instance dan oke. Ubah menjadi 2000. Yap, kita coba extrusion. Lalu lock semuanya. Kemudian oke. Oke, dari reference level. Hanya saja kita perlu geser sedikit ke sini supaya mengikuti tebal dari panel. Nah, ini dia panelnya. Hanya saja kita perlu lubang di dalamnya. Kita kembali ke front, tambahkan reference plane lagi, RP, beri dimensi, ini saya kira oke. Lalu tambahkan gap instance, type saja ya, type, ganti menjadi 80. Nah, ini juga bisa diubah menjadi gap. Ya, itu ini diedit extrusionnya, tambahkan garis sketsa, lalu di lock semuanya. Setelah itu centang dan oke, maka akan terbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan kaca di dalam ini. Sama juga kita masuk ke extrusion juga, lalu pilih rectangle, lock juga supaya tidak error. Kemudian ini oke, anggap aja dulu benar ya. Nah, kira-kira seperti ini ya.
Lalu kita reference level ini perlu kita ubah karena kita mau dia mulainya di minus 12,5, kemudian minus 12,5 ini dikurang 5 sama dengan, ya, kira-kira seperti itu. Ini kita ganti menjadi panel glass material instance. Oke, ini ganti namanya menjadi panel material instance. Oke. Ini sudah dan ini sudah. Ini bisa kita simpan, save, ubah namanya menjadi panel glass, mungkin sedikit door panel glass, save. Ya, lalu ini perlu kita masukkan lagi ke dalam family untuk bisa diberikan angle ya. Ya, sama juga dia generic model ya. Open. Ya saja di sini perlu kita tambahkan reference line ya. Reference line kita klik dimensinya dan kita beri parameter panel width, beri instance. Oke. Setelah itu pilih align supaya ini terkunci, ini juga lock ya, terkunci. Mengubah menjadi door, uncheck dan cek pada work plan base. Oke. Mungkin ini terlalu banyak ya yang tidak diperlukan, kita bisa close inactive view. Nah, ini mau kita masukkan ke sini ya. Hanya saja ini perlu kita ubah kategorinya menjadi door, kemudian ini uncheck dan ini work plan base, lalu oke. Nah, ini kita load ke family 6 ini ya. Setelah itu kita ambil pick, kita pilih pick a plan. Oke, lalu centang ini, kemudian pilih di sini ya. Terlalu gede ini, bisa diubah misalnya 1000. Menjadi 1000. Oh, ini perlu ganti nama menjadi panel width. Jadi panel width. Ya, itu dia. Lalu ini kita align ke sini, G,
kemudian pindahkan ke titik pusat ya. Kemudian parameter ini kita samakan dengan parameter yang ada di dalam member ini, misalnya panel width. Oke. Panel thicknya juga mungkin, coba thickness nggak ada ya. Oke, kita hide dulu, kita tambahkan untuk angularnya, beri parameter angle, ubah menjadi instance. Kemudian perlu tambah reference frame lagi, ini ubah menjadi A untuk jarak linearnya. A ini akan kita kaitkan dengan sistem trigonometri reset, dan kita beri rumus otomatisnya. Kita masuk ke family types, A ini adalah width, ya. A ini adalah panel width, karakter harus sama ya dengan yang ada di sini, dikali dengan cos dalam kurung ya. Kemudian ditambah dengan tebal panelnya 30 mili dikali sinus dari angle. Apply. Ini angle-nya harus diedit menjadi type. Oke. Panel width kita ubah di type. Ini panel width dikali cosinus angle ditambah 30 dikali sinus angle. Pi. Oke. Jadi
mungkin ini dia harus instant karena dia sistem yang harus menggunakan rumus apply dan oke. Setelah semua sudah selesai seperti ini, kita simpan, save, beri nama menjadi panel for angle, save. Lalu ini load into project, kita masuk ke folding door, lalu oke. Letakkan di sini ya. Setelah itu kita align kunci, align di sini, lalu kunci. Mungkin ini perlu kita samakan dan ada beberapa parameter yang harus ditambahkan. Kita perlu panel width, instant, oke. Tambahkan lagi panel height, panel height, instant, oke. Setelah itu tambahkan instance, tambahkan lagi angle, instance, oke. Mungkin tambahkan juga bound. Hanya saja data type ini ubah menjadi number. Katakan instance di posisi others ya. Oke. Ubah misalnya 4. Saya kira cukup dulu. Oke. Ini bisa dipindahkan. Ya, tambahkan reference name, copy sebanyak mungkin ya, 4, 1, 2, 3, 4. Saya kira cukup. Beri dimensi, oke. Kita masuk ke panel width dulu ya. Panel width adalah width dikurang 2 kali frame dikurang 2 kali span
polling. Kemudian ini dibagi dengan 2 kali count. Enter. Lalu panel height adalah height dikurang frame dan dikurang polling. Kemudian A adalah panel height, bukan panel height tapi panel width dikali cosinus dari angle, kemudian ditambah tebalnya adalah 30 mili dikali sinus angle. Coba dihapus dulu, apply, oke. Ini kita kasih nama A. Nah, ini kita ganti dulu 500. Nah, ini perlu kita beri sudutnya. Beri nama angle. Tadi sudah ada, kita mungkin ini dihapus dulu. Yes, oke. Nah, ini baru bisa kita masukkan namanya angle. Oke. Lalu jika sudah seperti ini ya, ini ganti menjadi angle yang ada di sini. Kemudian panel width juga samakan dengan yang ada di sini. Oke, lalu A ini mungkin bisa terjadi operasinya. Lalu beri nama menjadi panel width. Ya, isi rumusnya cosinus dari angle, kemudian ditambah 30 tebal panel pintunya dikali dengan sinus angle ya, lalu apply dan oke. Nah, maka akan terikat ya dengan lebar panel. Jika kemudian ini kita ganti menjadi 22, nah ini kan otomatis semua mengikut. Oke. Lalu ini kemudian di array ke titik ini.
ya harus sejajar ya, lock, kemudian juga di lock ya. Lalu ini diberi nama misalnya array A instance. Oke. Kemudian ini dengan tombol tab di keyboard kita mau mirror ya, lalu ini di lock juga, lock, dan ini juga lock ya. Ini sudah lock, kemudian ini juga di array sampai ke sini. Kemudian lock juga, align, lock, dan lock pada reference plane. Boleh dites, misal 22 apply, sudutnya ya, plus ya, kemudian 90. Oke. Lalu hal yang serupa juga kita lakukan di sebelah kanan sisinya satu lagi. Ulangi langkah yang sama, ini di mirror aja. Oke. Boleh di copy ya, lalu kemudian align, lock, lock, kemudian ini di array kemudian lock dan lock juga. Ini beri nama, yang ini belum diberi nama ya. Nah, ini diberi nama add parameter. Di array B. Array B instance. Oke. Lalu ini array A. Oke. Kemudian ini di mirror, kemudian di lock dan lock. Setelah itu ini kita array juga, lalu lock dan lock. Ganti namanya menjadi array B. Jika seperti itu, kita lakukan demo. Apply. Oke. Kemudian 45 apply. Oke.
Oke, ini bisa disimpan dulu ya. Sip. Nah, kemudian kita ingin menambahkan jumlah panel pintu secara otomatis, maka kita harus tambahkan rumus formula di dalam parameternya. Untuk itu kita perlu menambahkan rumus-rumus pada array-nya. Jadi yang perlu tambahkan adalah kita masuk ke family types, kemudian di sini kita tambahkan new parameter. Katakanlah dia misalnya genap. Genap itu kita ubah data type-nya menjadi yes or no, masuk ke others, kemudian ini kita ubah menjadi instance, lalu oke. Genap ini rumusnya adalah round down dalam kurung count atau jumlah dibagi 2. Itu sama dengan ketika di round up pembulatan ke atas dalam kurung count dibagi 2. Ya, setelah itu kita tambahkan parameter ganjil. Kita ganti instance, lalu data type-nya yes or no, kemudian oke. Rumus dari ganjil ini simple, dia cuma not genap. Oke. Lalu yang perlu kita ubah adalah rumus di A dan di rumus di array B ini, yaitu dengan cara di A jika ganjil count dibagi 2, maka dia harus digenapkan ke bawah. Count dibagi 2. Enter. Ya. Kemudian jika genap count dibagi 2, maka dia harus di round down. Yang ini harus di round down, count dibagi 2. Nah, ini yang harus diubah, dia harus round up. Misal kalau ini 3, ya, maka akan terjadi perhitungan secara otomatis oleh Revit. Ya, gini ya guys. Jika widthnya menjadi 4000, ya, semua bekerja otomatis. Edit, ubah misalnya 0, apply.
kemudian ini kita simpan ya, save. Lalu kita mau load ke project kita, latihan gedung villa, kemudian oke. Kita mau tambahkan di level 0, pilih door, lalu masukkan ya. Setelah itu ini kita edit atau ubah di sini, bisa 45 apply. Nah, otomatis berubah ya, dengan sistem tinggi 200 cm, kemudian lebar 400. Oke, ini bisa jadi 4, apply 4 berarti 1 2 3 4, berarti ada jumlahnya 8 ini ya, bersatu sisi dia 4. Kalau misalnya 2, apply, nah ini 2. Kalau misalnya 1, apply, nah ini 1 gitu. Dengan misalnya 0 ya. Nah, jadi kita bisa buat pintu 2 daun swing, sehingga untuk editingnya bisa lebih mudah ya. Untuk materialnya ini hanya frame material. Lalu untuk panelnya kita belum masukkan ya, untuk perubahan materialnya. Coba kita kembali ke edit family, ke kusen, kita sudah, oh ini belum ya. Yang perlu kita tambahkan adalah frame material, instance, oke. Nah, untuk coba kita edit, yang ini edit family dulu. Tambahkan lagi gelas material, instance, oke. Ini panel material, instance, oke. Ini lalu kita load ke folding door ya. Yes, override, finish. Load ke latihan gedung villa. Yes, override. Oke. Dan material udah masuk, kita close dulu. Oke. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Kita lanjut untuk pembuatan parametrik jendela. Nah, untuk perletakannya teman-teman bisa lakukan sendiri untuk penempatannya. Nanti untuk sesi video berikutnya juga akan kita atur untuk penempatan dari pintu dan jendela. Nah, kita coba ubah lagi ini menjadi 45 dan ini ubah menjadi 3. Oke. Ini bisa langsung kita copy, pindahkan ke sini. 1
gitu. Sini ya. Untuk proses merapikannya nanti tinggal atur sendiri aja jarak-jaraknya. Oke, saya kira cukup karena waktunya sudah cukup lama untuk editing ini ya. Sampai jumpa kembali.